Jadi saudaraku, kalau ada pejabat publik, ada ustadz, ada ulama, kau dibully, biasa men, biasa. Jangan kau jadi pejabat publik kalau kau tidak mau dikritik. Kalau kau tidak mau dikritik, kau jadi direktur CP angin ribut. Kalau jadi anggota DPR, jadi bupati, kepala dinas, kau dikritik, wajar. Kenapa? Kamu pakai uang rakyat. Bukan di sini, bukan di sini. Kau tahu enggak? Saya bisa sampai di sini. Saya Syawal umroh. Jadwal ceramah saya itu Pak Bupati padat. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi bukan Jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Itu anggota DPR luar negeri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan, Bapak Bupati Kabupaten Sumba Timur, Bapak Dostrandes Christopher Frein, beserta Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua DPRD, hadirin hadirat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ketua kecuali tokoh kelontong. Dan teristimewanya lagi yang saya muliakan, ibu bapak, tokoh-tokoh agama dari non muslim yang saya doakan semoga bapak selalu bahagia, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Abu Jahal, Pak Bupati Abu Jahal ini tokoh kafir Quraisy di Mekah yang sangat membenci Nabi. Dia bangsawan, orang kaya, dia bayar buser. Kira-kira kalau sekarang buser rupiah. Kau teror mentalnya Muhammad. Bagaimana caramu supaya dia terteror dan rasa malu? Dia bayar orang Yahudi di Madinah dan dia orang kafir Quraisy. Nabi lewat mau ke masjid sholat, dari atas ketinggian ini Yahudi yang dibayar ini, dia ludahi Muhammad, kena kepalanya Muhammad. Kira-kira kalau Pak Bupati sebagai tokoh masyarakat, bupati pula, mayoritas pula di sini, tiba-tiba ada orang Bugis ludahi bapak. Mati kok. Nggak salah sama kok cilaka. Itu. Tapi apa Nabi? Begitu diludahi, Nabi tersenyum dan berkata, "Don't worry, be happy." Tidak ada dalam kitab itu. Diludahi Nabi. Wah. Nabi tersenyum dan berkata, salah tempat. Ludamu kena kepalaku. Tapi tidak apa-apa saudara. Lewat. Hari kedua juga begitu. Diludahi lagi Nabi. Kan nggak orang diteror jadi berusaha diulang-ulang. Kena lagi kepala Nabi. Nabi coba tersenyum. Tidak apa-apa, tidak usah kau cemas. Hari ketiga juga begitu Pak. Diludahi lagi. Nabi bilang, tidak apa-apa, tidak usah cemas. Hari keempat Nabi lewat. Cari-cari, mana ini langgananku? Biasanya ada di sini. Nabi selesai sholat Pak, pergi ditanya sahabatnya, kau kenal si fulan? Kenal ya Rasul? Mana dia kasihan? Sakit ya Rasul. Oh kasihan dia ya. Pulang ke istrinya. Sayangku, ada kurma? Ada roti? Ada madu sedikit? Ada, tapi sedikit sekali ya Rasul. Tidak apa-apa, biar sedikit. Mau kemana? Saya mau pergi besuk pasien langgananku. Allahu Akbar.
ketuk rumahnya. Dari dalam dia meludahi Nabi. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Mati. Rindu juga saya sama ludamu. Ternyata kau sakit, Mas Bro. Ini ada roti saya bawakan kamu, silahkan kau cicipi. Saya doakan kau mudah-mudahan segera sembuh. Allahu Akbar. Inilah halal bihalal. Ini contohnya ini. Satu kali lagi di sudut pasar kota Madinah, Pak Bupati, waktu itu tadi masih minoritas waktu di Mekah. Ini sekarang di Madinah, Islam sudah terbesar waktu itu. Di sudut pasar Madinah ada orang Yahudi, minoritas dia Yahudi, tunanetra, tidak bisa melihat. Apa kerjanya? Berteriak-teriak, jangan kau dekar Muhammad, jangan dekati Muhammad, tukang tipu, pembohong, tukang sihir. Kalau kau dengar dia sihir kamu, dia rajanya pembohong. Jangan dengar Muhammad, jangan dekati Muhammad. Itu aja kerjanya Pak, di pasar, sudut pasar di Madinah. 3 hari setelah Nabi wafat, kata Nabi, anakku, apa kebiasaan Nabi yang sampai sekarang belum kucontoh? Kata istri Nabi, Aisyah, ada itu tunanetra di samping, di sudut pasar. Itu tiap hari Muhammad datang pergi suapi makanan. Tiap hari dia pergi suapi makanan itu, tunanetra Yahudi. Datanglah Abu Bakar Siddiq bawa kurma. Dia suapi nih Yahudi yang teriak-teriak, jangan dekati Muhammad, pembohong, tukang sihir. Dia suap. Begitu Abu Bakar suap, dia tepis tangannya. Hei, siapa kamu? Siapa kau suapi saya? Mana itu yang kemarin suapi saya? Kamu bukan yang suapi saya selama ini. Kenapa? Ternyata cara Abu Bakar menyuapinya beda. Abu Bakar kasar, Nabi lembut Pak. Jadi dia tahu bukan kamu yang selama ini suapi saya. Siapa kamu? Dia bilang, saya Abu Bakar, temannya yang selalu menyuapi kamu selama ini. Mana dia? 3 hari yang lalu wafat. Siapa dia? Dia adalah Muhammad, Nabi kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menetes air matanya Yahudi. Ternyata yang menyuapi saya selama ini, dialah orang-orang yang selalu saya hina dan saya teriak-teriaki. Itulah halal bihalal. Kisah ketiga, Nabi diteror di Mekah, terancam beberapa kali mau dibunuh. Bayangkan Pak, beberapa kali mau dibunuh. Dan siapa yang mau melakukan pembunuhan? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Jadi saudaraku, kalau ada pejabat publik, ada ustadz, ada ulama, kau dibully, biasa men, biasa. Jangan kau jadi pejabat publik kalau kau tidak mau dikritik. Kalau kau tidak mau dikritik, kau jadi direktur CP angin ribut. Kalau jadi anggota DPR, jadi bupati, kepala dinas, kau dikritik, wajar. Kenapa? Kamu pakai uang rakyat. Bukan di sini, bukan di sini. Kau tahu enggak? Saya bisa sampai di sini. Saya Syawal umroh. Jadwal ceramah saya itu Pak Bupati padat. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi bukan Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Itu anggota DPR luar negeri. Ya kan? Nah, ada jamaah saya, ketua supporter PSM. Dia bilang, Ustaz, dia ikuti saya terus. Kemana saya sholat, diikuti saya terus. Tolong jadwalnya Ustaz, saya sudah janji bupatinya Sumba, beliau non muslim, tapi mau sekali dengar Ustaz ceramah langsung live. Banyak caraku deh, tolonglah Ustaz, tolonglah Ustaz. Saya bilang, mal, jauh juga itu, nggak masuk dalam peta kayaknya.
Datang Pak Ustaz, datanglah Pak Ustaz. Siapa yang punya upaya Pak? Pak Bupati Christopher. Karena ketua PHBI mau undang saya, Pak, susah. Mahal tiket, saldonya saya dengar cuma 2 juta. Masya Allah, kita doakan Pak Bupati sehat walafiat dari keluarga. Bayangkan dia sumbang lagi 5 ekor sapi. Kalau saya pengusaha muslim di sini Pak, saya agak tersinggung. Masa orang non muslim sumbang ke 5 sapi? Dan kau banyak duitmu. Orang kaya seperti ini yang pelit sekek kikir galap ke jambatan. Begitu kau diantar mako pergi kubur, na tunggu mako malaikat, na putar milama mako tunggu sekek. Kau itu orang bikin halal bihalal 50.000 jika sumbang. Ases apa cilaka. Kita doakan Pak Bupati sumbang lagi sapi mudah-mudahan ya. Amin ya. Jadi kalau kalian ada juga acara-acara seberang agama kita yang bukan bersifat ibadah, sumbangku juga. Balas nanti kebaikannya Pak Bupati dalam acara-acara helat yang lain, insya Allah. Tanda enak kalau saya yang sumbang bos, karena saya jauh. Tapi kalau kau menyerah kau semua orang kaya yang sumbang, baik saya sumbang. Kalau kau merasa tidak mampu, ya saya yang lakukan. Balas kebaikannya orang adalah bagian daripada perintah agama. Kita lanjut cerita. Diteror, dihina. Ketika kalian mendapat teror dalam aktivis dakwah, kegiatan dakwah, kenanglah Rasulullah, manusia pilihan, kekasih Allah, namanya selalu digandengkan dengan nama Allah. Bukan diteror, bukan lagi dibully, tapi beberapa kali mau dibunuh. Berdarah pipinya Nabi. Datang malaikat Jibril muncul dan berkata, ya Muhammad, sudah keterlaluan ini masyarakat Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja Muhammad, saya angkat gunung Taif ini, saya hancurkan mereka semua penduduk Taif. Kira-kira kalau bapak-bapak ada yang teror tiba-tiba datang polisi, saya misalnya diteror di sini, dilempar, datang Kapolres, bagaimana Ustaz? Hancurkan. Tapi Nabi apakah itu dilakukan? Tidak. Nabi berkata, ya Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan saya hanya berdoa, ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka, jangan kau hancurkan mereka. Mereka lakukan itu kepadaku karena dia tidak tahu apa yang saya bawakan buat mereka. Kalau bukan mereka yang beriman, kalau bukan mereka yang percaya kepadaku, anak cucunya nanti yang saya doakan, mudah-mudahan mereka yang beriman kepadaku. Terbukti kehebatan doa Nabi itu, kebaikan hati Nabi itu di Taif. Sekarang tak satu orang pun manusia yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah halal bihalal. Maka tidak ada gunanya kita bikin halal bihalal begini besar ramai sampai ratusan juta uang habis, tapi kalian orang Sumba masih bermusuhan gara-gara momen pilkada. Tapi kalian bertengkar gara-gara momen pilpres. Cebong kampret tidak akur. Aduh. Jangan gara-gara pilpres kalian orang Sumba pulau kepulauan bertengkar. Jangan bos, bodoh namanya kita. Mereka yang sudah jadi presiden, mereka sudah dapat tunjangan, mereka sudah dapat pengawalan. Kalian baku musuh tetanggamu gara-gara cebong kampret. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Kasih kau gajinya. Inilah yang kadang-kala merusak persaudaraan kita. Apa? Pilkada, pilpres, momen politik.
Boleh berbeda pilihan. Ini sebentar lagi 2024. Mulai lagi kita ribut lagi. Ngapain kalian ribut? Kalian juga politisi yang ikut bertarung pilkada kalah, jangan kau hasut masyarakatmu. Sabar kau lagi, tanding kau lagi 5 tahun yang akan datang. Kalah kau lagi, tanding kau lagi akan datang. Kalau kau ikut pilkada kalah, kau datangi Pak Bupati, baik minta maaf, bikin kopi pidato, ini yang terbaik buat Sumba Timur. Kita hormati pemilihan ini. Saudara-saudaraku yang tidak menang, bukan kita kalah, tapi suaranya lebih banyak. Selesai. Sudah itu kalau kau akur sama bupati, mudah-mudahan kau dapat proyek penunjukan langsung. Kalau kau musuhan, apa kau dapat? Kepada saudaraku juga para politisi, jangan kau bodoh-bodohi masyarakatmu, jangan kau hasut. Berikan mereka, setiap ada pilkada selalu ada penanda tangan siap menang siap kalah. Tapi begitu dia kalah, kalian juga tim sukses. Ini yang menghasut kadang-kala ini tim sukses. Kenapa? Karena dia mau sukses. Sikapi pilkada, jangan bercerai-berai. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi biasanya penyebabnya apa? Itu medsos, berita-berita bohong, hoax, fitnah. Mentang-mentang kau tidak senang sama yang menang, ada berita curang, sebar. Ternyata yang kusebarkan berita bohong, fitnah. Marah yang kena berita itu, dia lapor ke polisi, masuk ke penjara, pelanggaran undang-undang IT, masuk 5 tahun. Orang yang menang tidak ada lihat lagi kamu. Hati-hati. Gibah, cerita kejelekan orang, yang suka memfitnah, yang suka cerita kejelekan orang, itu yang memutuskan tali persaudaraan. Biasanya ini penyakitnya ibu-ibu. Damai tapi gersang. Syukurnya Sumba gersang tapi damai. Ibu-ibu ini tukang gosip. Saya aja ikut dia gosipi. Begitu dia lihat saya tadi lawan, ada yang bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan tidak suka gosip. Maka yang bisa memutuskan tali persaudaraan adalah gosip. Selama masyarakat kita hobi gosip, dan gosip sekarang lebih canggih daripada 10-15 tahun yang datang. Kalau dulu kita mau gosip harus bertatap muka, sekarang dukungan teknologi dan didukung oleh setan. Gosipnya satu di Sumba, satu di Sumbawa, satu di Jakarta, satu di Surabaya, satu di Bali. Bergosip di mana? Grup WhatsApp. Maka kalau kalian mau menjaga kerukunan di sini, berhenti gosip. Biasa ada orang bilang, benar itu yang saya cerita Ustaz, memang begitu sifatnya itu anggota DPR. Justru benarnya namanya gibah, kalau salah namanya fitnah. Saudaraku, jangan kau sebarkan berita-berita yang tidak ada faedah meskipun itu benar. Dengar ini baik-baik Bu, benar saja kalau itu berita benar, tapi di dalamnya ada kerusuhan, di dalamnya ada kerusakan, maka agama mengajarkan hentikan penyebarannya, berhenti kau meskipun itu benar. Apalagi berita salah. 2, hoax yang menyebabkan fitnah, gibah yang menyebabkan putus persaudaraan. Yang ketiga apa? Sakwa sangka, sangka buruk. Ketemu Pak Bupati di bandara, enggak juga disapa, padahal saya dulu tim pemenangnya. Beliau enggak sapa karena buru-buru, ditelepon sama istri, cepat pulang, cepat pulang. Ketemu Ustaz, kok tidak disapa? Lagi stres Ustaznya.
Sangka baik. Ibu-ibu, tidak mungkin di sini, di Sumba ini damai dan tentram kalau masyarakatnya suka sakwa sangka buruk sangka sama satu dan lain. Tidak mungkin. Jangankan satu kabupaten, satu pulau, rumah tangga saja tidak akan bahagia kalau penduduk rumah itu, penghuni rumah itu, suami buruk sangka pada istri, istri buruk sangka sama suaminya, percaya tidak akan pernah ada kedamaian di rumah itu. Lebih sangka baik. Kenapa? Karena dosanya suamimu, kalian sebagai wanita muslimah, Allah kasih keistimewaan. Apa keistimewaan? Kalian tidak tanggung dosanya suamimu. Suamimu tukang judi, suamimu perampok, suamimu pezina, suamimu pemabuk, kalian menjadi istri yang baik, kau tidak tanggung dosanya suamimu. Barang hebatnya perempuan Islam, sebelum diadili dosa-dosanya, ada 4 laki-laki yang melindungi di depannya. Sebelum ibu bersalah mau diperiksa, dicari dulu siapa laki-laki yang melindungi. 4. 1, bapakmu. 2, suamimu. 3, saudara laki-lakimu. 4, anak laki-lakimu. Ini dulu ini perkarakan baru kamu. Itu hebatnya. Jadi kau tidak usah cemas soal dosanya suamimu, dia tanggung sendiri. Lebih kau cemaskan dosamu. Jangan ketawa, saya serius ini. Ini juga perempuan selalu kasih bingung kita. Bertengkar, hamil lagi. Tenang kau Pak, saya bela kau ini malam. Asal kau takut sama istrimu.